Hai sahabat Radian, selamat pagi. Masih bareng saya Dharma Dan saya Dr. Radian. dan kita masih di Radian Channel. Pagi-pagi kita ada di Jawa Barat ya. Tepatnya di area Sumedang dan kita ada di Desa Jatikerta ya. Cigentur. Oh, Cigentur. Desa Padahal rumah Cigentur. saya sendiri ya saya. Tepatnya di Dusun Burujul. Oh, Dusun Berujul. Nah, di sini kita sudah kelihatan dong pastinya ya. Ada pantat-pantat di belakang. Iya, iya pada gemuk-gemuk banget. Dan kita kali ini ada di rumahnya Pak Ade. Nah, siapa Pak Ade? Nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya kami mau ucapin terima kasih buat semua sahabat Radian yang sudah subscribe, kemudian likes dan share, kemudian komen di Radian Channel. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa bunyikan loncengnya ting 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 ting. biar nggak ketinggalan kalau kita lagi upload video. Nah, teman-teman, di sini kita ada kunjungan ya di satu personal farm ya dok ya. Iya. Personal farm di sini ada banyak banget sapi dan di sini berbagai macam jenis kayaknya. Ada beberapa jenis campuran. Dari sapi lokal dengan kalau mental, ada angus, ada Brahman juga. penasaran kan kayak apa? Ikutin kita terus, oke? Oke, kita sudah bareng sama pemilik farmnya, yaitu Pak Ade ya Pak ya. Iya, betul. Salam kenal Pak Ade. Nah, Pak Ade ini adalah salah satu pemilik personal farm yang ada di lokasi ini. Nah, kita harus ngobrol-ngobrol nih sama Pak Ade. Nah, kayaknya harus Dokter Radian. Silakan dokter. Halo Pak Ade. Ya, halo. Ya gimana nih Pak Ade? Kita tadi udah ngeliat-liat sapinya banyak, kondisinya gemuk-gemuk. Tadi sempat Pak Ade cerita ada yang satu kali kawinin dia langsung bunting, bahkan ada yang kelahirannya kembar. Iya. Mungkin Pak Ade bisa sedikit cerita nih asal muasalnya Pak Ade, kenapa bisa sampai beternak sapi berdaging? Ya mula-mulanya sih coba-coba gitu. Oh, itu mulai. Kebetulan kan banyak waktu luang gitu. Oh, iya. Nah, jadi nyoba gitu pelihara 1 ekor, nyobain dulu. Ya lama-lama lah jadi gimana ya? Jadi doyan gitu. Jadi seneng. Nyoba cuma 1 jadi puluhan ekor. Dari yang coba-cobanya jadi segini banyak, gimana yang serius loh? Oh, ayo. Kemudian kalau sampai hari ini nih Pak Ade, ada Ya. berapa jumlah sapi Pak Ade? Kalau yang di sini kebetulan ya semuanya ya sama anak itu ada 37 ekor yang ada di sini gitu. Nah, ya mula-mulanya satu ekor. Dari Itu awalnya tadi mulainya itu 2009. 2009. Oke. Iya. Kemudian itu baru lulus kuliah. Lalu Pak Ade? Ya kebetulan kan saya bergerak di bidang ini kan industri pangan lah ya. Iya. Oh iya. Tepatnya di penggilingan gabah. Kan saya pikir-pikir itu kan ada apanya sisa itu dedaknya. Oh, Iya. Oh, oke. Ya saya melihat Peluangnya ya ya. peluang bisa mendukung kan dari segi pakan nggak usah beli kan. Ya benar. Hitungan nabung lah. Nabung dari pakan dedak gitu. Makanya tambahin lagi. Selain itu kan dari yang bunting itu beranak. Tapi kebanyakan itu beranak. Nggak beli langsung gitu. Hasil anak gitu. Dan di sini Pak Ade awalnya memang dari awal sudah pakai IB atau inseminasi? Dari awalnya udah. Sudah dari Udah. awalnya sudah. Woi, ada siapa ini? Lari. Ada calon Radian cilik ya. Oke Pak Ade, kalau di sini dengan 37 ekor sapi Iya. menghabiskan berapa banyak dedek dan berapa banyak jerami? Kalau dedak itu dibatasi ya buat kalau kan buat yang betina
Kalau terlalu banyak bisa itu ya dok, bisa mandul. Iya. Susah untuk itu. Jadi dibatasi. Mengapa saya bisa ngomong dibatasi? Berdasarkan pengalaman. Terlalu gemuk itu susah hamil. Makanya dikurangin gitu. Terlalu gemuk. Susah hamil. Kecuali itu yang jantan, jantan. ya dikasih itu maksimal gitu, dikasih makannya. Baik. Kalau rata-rata umur sapi di sini umur berapa Pak Ade? Yang paling yang tua kalau yang indukan itu bisa, kalau yang putih yang kayak yang tadi itu, Ya. kalau nggak salah udah nyampe 10 tahunan lah. Nah, sahabat Radian, sekarang saya sedang berada di area kandang sapinya. Kalau tadi kita sempat membahas, menyinggung sedikit terkait tanda-tanda birahi atau sapi siap kawin. Nah, kira-kira sahabat Radian tahu nggak sih sebenarnya kalau sapi itu bunting berapa lama? Ada yang tahu? Iya, betul. Sama kayak manusia, 9 bulan. Jadi kalau sapi dia dalam 1 tahun 1 kali lahiran. Normalnya anak yang dilahirkan jumlahnya 1 ekor. Jadi dalam 1 ekor sapi dalam 1 tahun bisa menghasilkan 1 ekor anak. Kita lihat sekarang sapi yang ada di sini. Nah, ini sebelah kiri kanan saya sapinya beragam, dari yang negro sampai yang badannya putih coklat ada semua. Tapi induknya awalnya sama. Kenapa mereka bisa beragam? Jadi kalau di Indonesia ada yang namanya program pemuliaan ternak. Apa itu? Suatu program pemerintah bagaimana caranya agar peternakan khususnya sapi di Indonesia bisa berkembang dengan pesat, hasilnya bisa lebih optimal, menghasilkan anakan sapi yang lebih berkualitas dari segi daging. Salah satu programnya adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Jadi sapi-sapi lokal atau sapi-sapi peranakan PO dikawinkan dengan bibit-bibit atau sperma dari sapi-sapi yang berbadan besar. Ada bibit sapi simental, limosin, ada Brangus, Brahman, makanya anaknya beragam. Ada yang mirip Brangus, ada yang mirip Brahman, ada yang mirip semental, jadi beragam anaknya. Ya, Dokter. Dokternya kecil banget ya. Nah, sahabat Radian, ini adalah gudang pakan dari farmnya punya Pak Ade. Lihat di sini sih banyak banget ya, dan banyak banget ini ternyata kalau di sini tinggal ngambil. Beda banget kalau yang ada di Jakarta, di Bogor mungkin ya dok ya, masih beli atau masih mungkin mengambil dari apa ya dok, limbah dari beberapa pabrik atau pengolahan padi ya dok ya, atau dari petani-petani seperti yang di sini. Tapi kebanyakan di sana udah beli. Kalau di sini tinggal ngambil gratis. Ini sebelahnya aja udah sawah. Nanti kalau panen mereka juga ngambil dari sini juga nih. enak banget ya. Iya. Dan di sini juga masih banyak banget sumber daya alam yang bisa digunakan ya dok ya. Contoh, kalau di sini air itu gampang banget tuh, lihat. Air selalu ngalir sehingga peternakan ini tidak pernah kehilangan sumber air. Dan untuk limbah dari peternakan ini juga langsung jalan ke sungai dan langsung bisa terurai di sungai. Dan Seru banget ya. bagi sahabat Radian, ingat kalau punya peternakan meskipun skalanya masih kecil, jangan lupa harus ada yang namanya gudang pakan. Tempatnya nggak harus luas, tempatnya nggak harus mewah, yang penting bisa untuk tempat penyimpanan. Penyimpanan seperti apa yang bebas dari air hujan. Kenapa? Karena makanannya daun-daunan, karena makanannya rumput-rumputan.
daun-daunan, rumput-rumputan ketika terkena air mereka gampang berjamur, dan jamur semisal dibiarkan dan termakan oleh ternak bisa jadi sumber penularan penyakit. Di sini kebetulan tempatnya memang terbuka tapi di atas ada atap. Jadi kalau ada hujan tidak terkena secara langsung, dan yang paling baik lagi metode gudang di sini penyimpanan tidak terlalu lama. 2-3 hari stoknya pasti habis langsung diberikan. Jadi pakannya selalu fresh. Ternyata jamur itu nggak cuma menyerang di manusia ya dok ya, kayak dokter kan jamuran ya dok ya. Tapi jangan bayangin kalau jamur di sapi itu seperti di kucing atau anjing yang kena ringworm, jamur-jamur kulit. Biasanya pada sapi atau hewan ternak kebanyakan kasus jamuran bersumber dari pakan dan menyerang sistem pencernaan mereka. Jadi timbul gejala gangguan pencernaan, timbul gejala keracunan yang disebabkan karena racun dari jamur. Kalau dedak ngambil dari gudang itu. Mau ngasih makan, ngambil ya. Nah Pak, saya juga mau tanya nih, penasaran. Kalau untuk kesehatan hewannya, kalau di sini itu apakah ada dokter hewan atau ada siapa Pak yang membantu Bapak? Ada petugas dari UPTD, petugas kesehatan kebetulan. Kalau dokter hewan sih jarang-jarang. Gitu. Oh, kalau jarang kita kesini perlukan ya? bisa dipanggil gitu. Dipanggil. Nah, Tapi ada ya Pak dokter hewan di sini? ada. Kalau dari mana Pak? Dari UPTD di sini. Oh tetap dari UPTD Dari di sini UPTD. ya. Oke. Kalau ada yang birahi, telepon, ada yang sakit, ditelepon gitu. Telepon. Oh, tapi kalau untuk keseharian di sini juga ada mantri gitu Pak? Ya yang itu mantri. Oh mantri. Yang IB itu mantri dari UPTD itu. Kalau untuk yang kesehatan baru dokter hewannya. Sekaligus itu merangkap. Oh gitu. Tapi basicnya memang dokter hewan. Bukan. Oh bukan. Jadi kalau semisal di desa-desa, kalau kita di perkotaan kan ada dokter hewan, ada paramedis. Cuma kalau paramedis kan tidak memiliki kewenangan untuk mengobati. Tapi kalau di desa-desa, karena sumber daya dokter hewan tidak sebanyak dibanding perkotaan, Jadi biasanya masih di UPT-UPT atau puskeswan yang tidak ada dokternya atau dokternya di wilayah terbatas, ada paramedis tadi yang biasa disebutnya mantri. mantri. Oh. Ya, mantri kalau seru juga ya. dipanggilnya, iya. Oke. Tapi mantrinya bukan asal mantri, mereka sebelumnya ada pelatihan. Udah Baru itu. boleh untuk melakukan tindakan. Seru juga. Udah punya sertifikat lah. kalau itu. Oke, berarti banyak nih diperlukan dokter hewan di sini. Ada yang berminat jadi dokter hewan di sini. Seru ya Pak ya, kalau ngelihat perkembangan sapi memang kendala utamanya sekarang pemasarannya ya Iya, Pak ya. pemasaran. Oke, semoga nanti ada solusinya ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak nih Ya, Pak hari sama-sama, ini. ya. Kita sudah boleh ngelihat farmnya, kita udah banyak ngobrol sampai kita tahu kendala-kendala di sini. Semoga nanti kita bisa sounding juga Pak ke, kalau di Jakarta itu apa dok namanya dok? DKPKP pusat. Di daerah biasanya dinas peternakan. Dinas Peternakan. Nanti kita coba sounding Pak. Semoga bisa ada solusi di sini. Ya, amin, Oke. amin. Nah, buat sahabat Radian, jangan lupa tetap pantengin video kita ya. Di mana? Di Radian Channel. Dan terima kasih juga sekali lagi yang udah subscribe. Dan apabila teman-teman punya pertanyaan, bisa komen di bawah ini. Oke. Sampai jumpa lagi di next video dan sampai jumpa.